Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Nihayati dengan NIM D2019-1091. Di video kali ini saya akan menjawab soal yang diberikan Bapak dosen dengan mata kuliah Akhlak Tasawuf. Langsung saja tanpa basa-basi soal yang pertama. Berikan dasar bertasawuf dalam Al-Quran dan Hadis. Dasar tasawuf dalam Al-Quran dan Hadis itu sangat banyak. Di sini saya akan menyebutkan salah satunya. Yang pertama, dasar tasawuf dalam Al-Quran surat Al-A'la ayat 14-15 yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Yang kedua, dasar tasawuf dalam hadis yang artinya, beramallah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok pagi. Hadis riwayat Ibnu Asyakir. Dan selanjutnya soal yang kedua. Jelaskan ajaran inti dan langkah-langkah dalam bertasawuf. Tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun dohir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Tasawuf pada awalnya merupakan gerakan zuhud atau menjauhi hal duniawi dalam Islam dan dalam perkembangannya melahirkan tradisi mistisme Islam. Tarekat atau sebagai aliran dalam sufi sering dihubungkan dengan Syiah, Sunni, cabang Islam yang lain atau gabungan dari beberapa tradisi. Langkah-langkah dalam bertasawuf. Untuk dapat menuju kehidupan tasawuf sehingga merasakan kedekatan dengan Allah, maka ada langkah-langkah atau upaya yang harus dilakukan oleh seseorang. Langkah-langkah tersebut yaitu yang pertama, tazkiyah an-nafs. Itu adalah merupakan suatu upaya untuk menjadikan hati menjadi bersih dan suci, baik zatnya maupun keyakinannya. Yang kedua, mujahadah. Mujahadah atau berjuang melawan hawa nafsu adalah membawanya keluar dari keinginan-keinginan yang tercela dan mengharuskannya untuk melaksanakan syariat Allah baik perintah maupun larangan. Yang ketiga, riyadhah. Riyadhah ialah latihan kerohanian dalam melaksanakan hal-hal yang terpuji, baik dengan cara perkataan, perbuatan maupun dengan cara penyikapan dengan hal-hal yang benar. Lanjut soal yang ketiga. Jelaskan urgensi tasawuf bagi masyarakat modern saat ini. Urgensi tasawuf bagi masyarakat modern saat ini yakni yang pertama, tasawuf dapat menjadi solusi alternatif terhadap kebutuhan spiritual dan pembinaan manusia modern. Karena tasawuf merupakan tradisi yang hidup dan kaya dengan doktrin-doktrin metafisis, kronologis, dan psikoterapi religius yang dapat menghantarkan kita menuju kesempurnaan dan ketenangan hidup yang hampir hilang atau bahkan tidak pernah dipelajari oleh manusia modern. Yang kedua, seorang penganut tasawuf modern tidak harus lari dari kehidupan duniawi, tetapi justru harus terlibat aktif dalam masyarakat. Yang ketiga, mempraktikkan tasawuf secara aktif dalam setiap aktivitas manusia modern dan menjadikan tasawuf sebagai alat bantu dalam mengingatkan dan membangunkan orang modern dari tidur spiritualnya yang panjang dan pembinaan moral. Yang keempat, tasawuf dapat dipraktekkan hanya dalam kerangka syariah. Lanjut soal yang keempat. Apa yang Anda pahami tentang thariqah atau tarekat? Thariqah yakni melaksanakan kewajiban dan kesunahan atau keutamaan, meninggalkan larangan, menghindari perbuatan mubah atau yang diperbolehkan namun tidak bermanfaat, sangat berhati-hati dalam menjaga diri dari hal-hal yang tidak disenangi Allah dan yang meragukan atau syubhat, sebagaimana orang-orang yang mengasingkan diri dari persoalan dunia dengan memperbanyak ibadah sunnah pada malam hari, berpuasa sunnah, dan tidak mengucapkan kata-kata yang tidak berguna. Lanjut soal yang kelima. Jelaskan perbedaan antara cinta dan nafsu.
Perbedaan antara cinta dan nafsu. Di sini saya akan memberi penjelasan sederhananya saja. Ini cinta itu sifatnya suci, bersih karena dia adalah datangnya langsung dari Maha Pencipta, yaitu Allah. Sedangkan nafsu itu justru sebaliknya, dia bertujuan hanya untuk kepuasan pribadi yang tujuannya hanya menyenangkan tanpa peduli apakah ini diperbolehkan atau dilarang oleh agama. Lanjut soal yang keenam atau terakhir. Damar adalah seorang mahasiswa perantauan yang secara ekonomi tergolong menengah ke bawah. Dia baru saja mengalami musibah besar di mana seluruh keluarganya meninggal karena rumahnya terbakar habis saat semua keluarganya tertidur lelap. Kini dia hidup sebatang kara di tengah sedang proses menuntut ilmu. Tak ada keluarga dan harta benda yang tersisa. Pertanyaannya, apa yang akan kalian lakukan jika damar itu adalah kalian? Jika saya menjadi seperti damar, tapi naudzubillah, saya akan tetap melanjutkan pendidikan saya dengan cara saya sambil bekerja. Karena sekarang itu banyak pekerjaan yang menerima seorang mahasiswa. Ya, saya akan menyempatkan waktu untuk bekerja di sela-sela kuliah saya. Karena jika saya tidak melanjutkan pendidikan saya akan kemana? Zaman sekarang itu pendidikan itu sangat penting. Bahkan pekerjaan pun menurut saya ini sudah sangat membutuhkan sebuah pendidikan. Mungkin segitu saja jawaban dari 6 pertanyaan tersebut. Semoga kalian tidak bosan untuk mendengarkannya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.